Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanun nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ulangi bersama-sama, ulangi lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 10 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Audio dimatikan. Kalau kita berbicara tentang muqarrabun, pendekatan diri kepada Allah, ini maknanya pendekatan ini bukan berdekatan, tetapi pendekatan ini dengan sifat muqarrabin, yaitu syahadat ahad, artinya langsung menjadi satu. Berhakikat diri kepada Allah, bagaimana rasanya menjadi hakikat Allah yang sebenarnya. Untuk menjadi hakikat Allah atau merasakan hakikat Allah, seperti kita menyatakan pernyataan hakikat la maujudun illallah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah kalimat mengantarkan yang banyak menjadi satu. Tapi kalau kitanya sendiri yang tidak siap dibentuk menjadi satu, maka ini akan bertentangan dengan sifat-sifat Allah pada asma dan husnanya. Artinya apa? Mencapai Tuhan ada tingkatan-tingkatan pemahaman yang harus dipakai. Arti dikatakan dipakai adalah dinyatakan oleh diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa menerima ketetapan Allah pada diri kita, mana yang akan berupaya berwujud Tuhan? Mana kodrat yang akan mewujud Tuhan? Tidak mungkin sebuah tumbuh-tumbuhan, tidak mungkin sebuah batu, sebuah benda. Yang ada hanya sebuah diri yang akan mewujud dalam hakikat Allah kepada hayatnya sendiri. Apa yang dikatakan hakikat Allah? Diri yang mana dikahakatkan Allah? Kalau kita bergantung kepada sebuah kata la maujudun illallah, itu kata hanya membuat kita percaya, tetapi membuat juga kita tidak bisa. Tapi kalau kita mengerti apa dasarnya mengatakan diri hakikat bagi Allah, diri hakikat ini pastilah ditajalikan
oleh kenyataannya. Untuk itu hadirin dan jamaah sekalian, menerima ketetapan Allah pada diri akan membawa kita ke sebuah cerita. Apa yang dikatakan sebuah cerita? Kalau kita mengenal Jabariyah sejarah demi sejarah, ini bukan mengenal Allah namanya, tapi membesarkan Allah. Kalau kita mengenal kekuatan-kekuatan, mengkaji kekuatan-kekuatan, kekuasaan, ini bukan mengenal Allah, tapi memuji dan menyanjung Allah. Tapi yang dikatakan mengenal Allah, yaitu mendirikan diri kodrat yang kenal dengan Allah. Itu yang dikatakan mengenal Allah. Mendirikan diri kodratnya Allah yang kenal dengan Allah. Maka kita terbawa dalam pensaksian pengenalan tadi. Dengan demikian para jemaah, apa yang dikatakan dengan mengenal Allah? Begini, apabila kita mengingat suatu pernyataan di kursi Allah. Apa pernyataan di kursi Allah tentang hakikat? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Artinya apa? Aku di sini adalah kodrat Allah, disebut zat. Bersifat itu bertingkah, dan kepada sifat. Nah, kalau kepada sifat itu kepada kodrat diri yang tidak berasal dari bumi dan langit. Mana diri yang tidak berasal dari bumi dan langit disebut diri sifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu sarana Tuhan yang disiapkan untuk bersifat. Yang bersifat ini adalah bertingkah. Kalau ada mata tapi tidak bisa melihat, mata aja. Telinga ada tapi tidak bisa mendengar. Kalau dia tidak bisa mendengar, berarti belum bersifat atau bertingkah. Sementara pendengaran ini adalah sifat. Jadi pendengaran ini adalah sifat, penglihatan sifat, hayat sifat, semua sifat. Ini dikatakan aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, lihat tiga perkara tadi. Aku bersifat pada sifatku sendiri. Aku adalah zat yang bersifat atau bertingkah di dalam sifatku sendiri. Nah, kalau sudah bertemu sifat dengan zat, itulah namanya hayat atau kehidupan Allah. Inilah namanya hayat. Jadi kalau kita bisa merenungkan jamaah, la ilaha illallah, melihat kita la berganti dengan aku, ilah adalah hayat, ilah adalah tingkah, Allah adalah zat, tempat dia bersifat. Bagaimana kita mengatakan aku adalah rahasia yang bersifat pada sifatku sendiri? Nah, ini namanya zat. Kalau zat, kodratnya tubuh, tubuh yang terlihat. Tapi tubuh ini kalau kita lihat, dia adalah kodrat zatnya Allah, zat yang kunal, zat yang terlihat am. Tapi siapa yang bekerja, melihat dan mendengar? Nah, itu yang bersifat. Terus alat yang dipakai, mendengar, melihat, berkata, hidup, semua yang dipakai itu adalah kodrat sifat yang tidak berasal dari air, api, angin, tanah, kulit, daging, urat, tulang. Bukan. Sifat tidak berasal dari sesuatu yang disebutkan alam. Jadi kalau kita hayati
Berarti kalau sudah ada kodrat sifat, tiba-tiba kodrat sifat itu hidup. Hidup ini hayat. Hayat ini setelah ada yang bersifat, yang bertingkah pada kodrat sifatnya ini. Kalau ada bola mata tetapi tidak ada batin yang bekerja di bola mata, itu namanya bersifat. Kalau dia tidak bersifat, tidak akan melihat kita meskipun bola mata kita ada. Nah, kalau kita sudah bisa menetapkan ketentuan Allah tadi, la ilaha illallah, maka sadarlah kita, ternyata kita sebuah hayatnya dari Allah. Kan tidak susah bertuhan. Ya? Siapa yang bilang susah bertuhan? Yang susah itu beragama, baru bertuhan. Tapi kalau bertuhan dulu, maka beragama akan mudah. Nah, ini contohnya seperti ini. Terus di mana dari tiga ini tentang umat dan Tuhan, Buya? Saya percontohkan kepada kamu yang tertawa atau marah. Kalau kamu ingin marah, apakah kamu meminjam wajah orang untuk marah? Tidak kan? Kalau kamu mau tersenyum, mau pinjam wajah orang untuk tersenyum, begitu? Tidak kan? Begitulah, hanya dalam satu wujud. Kalau sudah seperti itu susunan keakuan Allah yang bersifat hidup, hayat. Kalau kamu ingin bertuhan, maka tampilkanlah kodrat Tuhan. Kalau kamu ingin menjadi umat, maka tampilkanlah kodrat umat. Kan ada rasa yang membawamu. Sir, usir. Sir rahasia, sir artinya juga rasa. Kan ada rasa dan rahasia. Tidak susah bertuhan. Allah tidak menzalim umatnya, tapi umatnya lah yang berada di alam zalim. Akhirnya apa? Dengan kesadaran kita kepada Allah, kita rasakan yang bergerak ini adalah hayat. Yo, inilah zatnya Allah. Zat itu hayat. Dan yang melihat berkata adalah tingkah, bersifat. Dan tempat dia berkata, dia tempat dia melihat, tempat dia mendengar, itu kodrat yang bernama sifat. Selesai. Kenapa kamu lemah mengkadimkan kenyataan Allah? Karena kamu di dalam daya tarik hawa nafsumu dan akalmu yang terbengkalai. Kamu pengecut, tidak berani mengambil keputusan hakul yakin, isbatul yakin. Karena jelas kebenaran Allah sudah sampai kepadamu. Kenapa kamu tidak menyatakan kebenaran itu? Al-Malikul Hakul Mubin. Al-Hakul Mubin. Dirikanlah dengan nyata diri Al-Hakul Mubin. Itu yang dikatakan merasakan hakikat Tuhan pada diri dengan mendirikan diri hakikat. Betul? Nah, mari kita muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, Buya. Terima kasih paparan materinya. Semoga Buya sehat selalu. Insya Allah. Para jemaah yang saya hormati, dari paparan materi hari ini dari Buya,
beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama itu masalah muqarrabun, pendekatan diri dan sifat-sifat muqarrabinnya. Memahami hakikat Allah la mawjudin ilallah dan masalah diri hakikat. Terus memahami apa yang dikatakan mengenal Allah itu. Dan masalah pernyataan diuji Allah. Bersifatnya aku pada sifatnya sendiri. Itu yang paling sulit mungkin. Lalu mengenai diri sifat yang dipaparkan tadi, kudrat, iradat, ilmu sama basor sama hayat, terutama adalah memahami hayat. Aku bersifat pada sifatku sendiri, gitu. Untuk memunculkan bahwa siapa yang hayat itu. Yang terakhir mungkin masalah kodrat sifat yang ujungnya seperti dikutip tadi, Al-Malikul Hakul Mubin itu, yang maha nyata itu. Demikian mungkin paparan dari Buya bagi para jemaah yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, yaitu mohon diperjelas tentang hakikat diri Hakul Mubin, Buya. Itu saja, terima kasih, Buya. Baik, Hakul Mubin itu adalah maujud yang nyata bernama Amin atau aku. Jadi yang terlihat, hayat yang terlihat ini atau wujud Am ini itu disebut dengan Amin. Min itu adalah keakuannya pada zatnya. Kalau Al-Had itu pengakuannya pada sirnya. Nah ya, jadi kalau Amin itu pengakuan pada zatnya. Jadi Mubin adalah Al-Hakul, Hakul, Al-Hakullah. Ya, dirikanlah diri yang Al-Haq dengan nyata, Mubin. Nah, di dalam kajian sifat tadi, bersifatnya aku pada sifatku sendiri, menyatulah sifat dengan yang bersifat, ya, sifat dengan yang bersifat itu menyatu. Nah, itu namanya zat. Zat inilah yang namanya hayat. Nah, kan nggak susah kan? Nah, apa yang susahnya kan? Habis. Nah, benar kan kalau itulah maujudun. Tapi kita mengatakan la maujudun, tapi dasar dalil tadi tidak membimbing pandangan kita, maka kita berkata di alam yang tidak terlihat, itu namanya munafik. Tapi kebenaran bermakrifatlah pada jalan yang tersirat. Nah, berarti tersirat tadi kita sudah lihat bahwasanya akunya atau sir rahasia tadi, ya, bersifat, bertingkah maksudnya pada alam sifatku. Alam sifat itu kan alam diri ini yang tidak berasal dari air, api, angin dan tanah atau kulit, daging, urat dan tulang. Ya, maka aku adalah bersifat di sifatku sendiri. Nah, akunya ini adalah zat, sementara sifat ini adalah wujud tingkah yang terlihat. Nah, bertemulah sifat dengan zat, itulah namanya hayat. Nah, hayat ini disebut dengan ruhani. Nah, hayat ini disebut dengan rohani. Cuma dituntut iman kita melihat rohani itu berwujud jasad, bukan rohani dalam jasad. Makanya amruhu, am itu wujud nyata, ruhu itu hayatku. Nah, maka dikatakan Muhammad atau kodrat roh usulullah, berasal dari Allah. Nah, itulah yang tadi
aku bersifat pada sifatku sendiri. Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham? Ya, mudahkan aja, karena ini jalan Allah, nggak boleh merasa sulit. Nah, sama kayak kita dengan pasangan. Kalau pasangan kita nggak ikhlas dengan kita, dia nggak menjawab, dia nggak nerima. Nah, salah satu pasti kecewa, betul nggak? Nah, jadi bahagiakanlah Allah dengan kamu menerima ketetapannya pada dirimu. Dan kamu orang yang paling dipuji oleh Allah, paling dipuja, karena kamu mengorbankan kemanusiaanmu demi Allah. Kamu korbankan dan tidak pernah mengambil hak-haknya Allah. Kamu orang baik di mata Allah. Tapi apabila kamu merasa dirimu dan melawan pernyataan tadi, maka kamu sesungguhnya dalam ancaman waktu. Apa ancaman waktu? Waktu akan membawamu ke alam maghrib atau mati. Tapi kalau kodrat ini adalah kodrat sifat Allah, maka dia tidak terbawa oleh waktu. Karena zat dan sifat itu tidak ada usianya. Paham? Insyaallah. Ya. Iya. Berarti Buya, setelah kita menyatakan bahwa diri kita itu adalah sudah diri yang hakul mubin, sudah nyata bahwa hayat Allah itu sudah berhayat di dalam diri kita, berarti tinggal ada hamba dan Tuhan. Itu dia. Aku dalam prasangka umatku, ya, akulah Tuhan dan akulah umat. Kalau Rabbi Allah min za'il Rabbi. Kalau kita ingin merasakan keumatan, datanglah kamu dengan jiwa umat. Tapi apabila kamu ingin berkodrat, maka datanglah dengan jiwa Tuhan. Wahai jiwa-jiwa yang kuat, inilah kita. Orang jiwa lemahlah yang tidak mengikuti Allah. Paham? Nah, kalau ingin merasakan umat, betul-betul taat dan patuhlah engkau dengan segala cara, dengan segala adabnya. Dan ada kalanya dikala engkau ditetapkan ketuhananmu, ketuhanan Allah pada dirimu. Kita yang tidak bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi kita, siapa yang larang? Ilah, milah, tilah, filah, hu, Allah. Paham? Berarti kita tinggal memilih ya Bu ya, tinggal memilih. Ikuti rasa kamu, jangan putus. Kalau orang dari seberang atau kita di Jawa mengatakan ada notoroso ya, menata rasa. Nah, onoroso toto kroso kan gitu. Jadi bagaimana kita menata rasa tadi? Jangan berkecamuk. Tentunya dengan kalau memang belum kuat ke arah keilahannya, pergilah kepada ke arah lilahnya. Kalau lilahnya adalah kedatangan keumatannya. Astagfirullah. Apa yang kamu datang? Kamu datang sebagai umat. Astagfirullah ya Allah. Ya. Apa dia jawab? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kan? Jadi boleh kita mengadakan sambung rasa. Ya, itulah yang berkekal-kekalan atau dikatakan dengan musyahadah, saling mengintai dan saling bertatapan. Inilah yang ditekankan oleh Qudsi Allah. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istighani.
Pertama-tama yang wajib bagi umat itu adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Mengenal Tuhan tapi belum dia bernama, karena bernama itu adalah mengenalnya awaludin ma'rifatullah. Kalau sudah ada adab, ada nama, yaitu itulah awaludin, awal agama. Tapi awal diri adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal awal mula jadi. Tapi kalau awaludin sudah dia punya nama, dicari nama, bertemu diri, dapat diri, bertemu Tuhan, kan gitu. Barulah awal diri adalah Tuhan, kembali diri kepada Tuhan. Inna lillahi, 3 fardu di dalam Islam. Jangan cuma 1 fardu sholat aja, harus 3 fardunya. Paham? Insyaallah Buya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan Pak Kadir. Pak Kadir mengangkat tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin, insyaallah amin. Mohon pencerahannya untuk mendirikan kodrat yang bisa mengenal Allah, Buya. Itulah dia tadi. Setelah kamu ikutkan pandanganmu terhadap qahariri atau pernyataan Allah tadi, maka kamu bertemulah dengan sebuah zat yang mengalami sifat, sebuah zat yang bersifat kepada sifatnya. Maka dia bertemu sifat antara zat dengan sifat, itu dinamakan hayat. Inilah hayatnya Allah. Nah, ini yang dinamakan af'al. Af'al itulah gerak, gerak itu adalah hayat. Jadi di sini kita bisa merasakan dengan hati nurani kita dikala kita sendiri. Kita berpikir, ya Allah, beginikah yang ku cari itu adalah melalui diriku sendiri. Sebeginikah jadinya ya Allah? Ya. Aku melihat kodratmu, tetapi yang kulihat ini adalah asalnya 2 kodrat menjadi 1, yaitu wujud yang bergerak menjadi wujud yang tempat bergerak, namanya sifat. Wujud bersifat kepada sebuah sifat. Setelah dia menyatu, itu namanya zat. Zat itu adalah hayatnya Allah. Berarti akulah ruhnya Allah. Amruhu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi disinilah kita merasakan dengan hati nurani kita dan bersyukur kepada Allah dan menerima dengan lapang dada tentang qahariri atau keputusan Allah, bahwasanya wujud kita adalah hayat bagi Allah. Luar biasa sangat, insyaallah. Paham? Insyaallah, ya. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.